Halo, selamat malam. Baik, Mas Anggi, langsung saja respon Sudah? Anda, Mas Anggi. Ya. Tadi dikatakan oleh Mas Zainal Arifin begitu ya, ada indikasi bahwa skenario dari film Vina ini tidak sesuai dengan fakta. Anda seperti apa tanggapannya, Mas Anggi? Ini kan bukan film dokumenter ya, ini kan film bisa dibilang film yang hanya berdasarkan kisah nyata. Dari awal juga udah ada disclaimer-nya di atas. Tulisannya gitu kan, jelas ya di atas sebelum film dimulai bahwa akan ada dramatisasi di dalam film tersebut. Layaknya film-film yang dibuat berdasarkan kisah nyata gitu kan. Tentu kami hormati yang korban lain atau siapapun yang tidak ingin namanya dimasukkan di film atau tidak ingin terlibat, ya kita nggak masukkan. Makanya ada perubahan cerita sedikit, ada dramatisasi juga, ada genrenya juga drama horor gitu kan, karena ada supernatural experience-nya gitu kan. Jadi ya kalau memang dibandingin secara fakta, emang ini ada dramatisasinya, bukan sebuah film dokumenter. Dan Oke. penonton harusnya tahu itu kan, udah ada disclaimer di depannya juga. Iya, sudah ada disclaimer-nya. 3 hari lalu, Mas Anggi, Anda memposting foto Peggy di akun Instagram pribadi Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Ya. Karena di situ kan juga yang menarik ada pernyataan semoga tidak salah tangkap begitu. Oh iya, justru harapan saya adalah keadilan bisa ditegakkan di sini dengan baik gitu kan, dengan tuntas gitu kan. Kalau ya, pelaku yang sisanya yang 3 DPO itu bisa ketangkap, otak dari pelakunya, dan kalau bisa ya jangan sampai salah tangkap gitu. Kalau karena ada indikasi kan, ada yang bilang terus ini bukan Peggy yang asli, atau kok kuli bangunan, kok apa, banyak yang bilang, banyak spekulasi yang bilang bahwa ini bukan yang asli gitu kan. Ya saya berharap bukan Peggy yang asli, bukan pelakunya gitu, dia nggak bersalah ya harus dibebaskan gitu. Karena memang keadilan harus ditegakkan, itu kan harapannya kan di sana kan. Oke, saya langsung ke Mas Zainul lagi. Mas Zainul, seperti apa respon Anda? Ya, Tadi sudah diberikan klarifikasi ya yang disampaikan oleh Mas Anggi Umbara. iya, salam kenal Mas ya. Saya pikir begini Mas, tapi kan memang Iya. dari pengakuan Mas sendiri bahwa memang film ini kan bukan film yang betul-betul faktual ya, karena memang ada disclaimer yang menyebutkan itu terdahulu. Namun kami pertama pasti mengapresiasi ya atas karya seni ini, dan kita juga turut berduka cita atas almarhum. Tapi saya rasa Mas harus sadar juga dengan film ini kan membuat publik menjadi narasi publik yang menjadi bias ya, kemudian menuduh hal-hal yang di luar ekspektasi kita sehingga membuat kegaduhan. Nah, bayangkan sebuah film yang proses hukumnya belum selesai, kemudian dipaksakan untuk dilakukan proses penegakan hukum, maka apa yang Mas postingkan 3 hari yang lalu itu menjadi hal yang miris, karena bisa jadi itu hal penangkapan yang tidak sesuai prosedur, hal penangkapan salah tangkap dan seterusnya. Nah, kalau ini selalu digiring ke ranah seperti itu, maka penegakan hukum kita tidak produktif sehingga bekerja sesuai dengan tekanan publik. Kita tahu bahwa ada istilah no viral no justice. Namun tidak semua viral itu dijadikan alas hukum untuk menzolimi orang lain. Maka lagi-lagi saya sampaikan, memang perlu untuk klarifikasi dari pihak produksi film bahwa memang niat awalnya tidak ada untuk membuat kegaduhan, tapi bagaimana cara untuk mengemas isu ini, jangan sampai kepentingan terkait dengan kepentingan keuntungan yang didapat oleh teman-teman memproduksi film, tapi di sisi lain ada orang-orang, pihak-pihak yang merasa keberatan. Salah satunya adalah saudari Linda, kan pernah dia sampaikan bahwa tidak ada izin dari dia, kemudian skenarionya tidak seperti itu. Maka itu kan perlu diklarifikasi. Maka penting bagi kami sebagai elemen masyarakat untuk melihat itu. Oke. Apalagi kan pada saat itu filmnya yang katanya diduga Linda itu masih di bawah umur, tapi adegan Oke, pemerkosaan dan Mas penganiayaan Zainul. yang begitu sangat vulgar. Maka penting bagi saya begitu, Mas ya. Oke, saya langsung ke Oke. Mas Anggi Umbara lagi. Mas Anggi, apakah memang hal seperti ini Ya. perlu dibahas bersama lembaga sensor film? Karena kan film yang sudah melewati proses dari LSF ini memang sebenarnya sudah layak tayang begitu. Mas Anggi, bagaimana melihat ini? Dari awal kita berangkat membuat film ini pastinya dengan semua itikat baik ya. Kita ingin awareness terangkat gitu kan, awareness akan bahaya bullying, bahaya dari geng motor, pergaulan, dan bahaya dari
inilah kekerasan seksual dan apalagi kriminalisasi yang udah sangat bejat gitu ya. Nah ini kan kita awareness yang harus kita jaga. Nah, itu kan pesan dari film ini kan di sana kan. Jadi emang dari awal harapan kita ya awarenessnya keangkat, terus kasusnya kalau bisa harapannya bisa diselesaikan gitu kan, karena kan katanya masih ada 3 DPO yang belum tangkap, nah gitu kan. Jadi dari awal emang kita mau mengapresiasi apa yang kita rasakan, kegelisahan kami dari keluarga itu terutama gitu ya. Karena kita film ini hanya berada dari sudut pandang keluarga ya. Kita nggak membahas kasus hukum segala macam, kita hanya menceritakan apa yang keluarga yakini dan dari kacamata keluarga gitu kan. Semua sudah dengan izin keluarga almarhumah, tapi tidak mendapat izin dari keluarga dari yang korban laki-laki, makanya kita ganti perannya dan tidak kita masukkan. Pada saat itu Linda sama sekali tidak bisa ditemukan, keluarga juga tidak bisa ditemukan gitu kan. Tapi kata keluarga suaranya itu sudah viral, jadi dia sudah mendapatkan izin atau sudah ya pokoknya udah bisa dipakai kalau menurut kata keluarga seperti itu. Dan waktu lagi Linda keluar pun dibilang dia belum mendapatkan izin karena emang waktu itu belum, susah untuk menemukan dia gitu kan. Dan akhirnya kalau saya yang sudah saya dengar itu udah beres gitu kan, itu sudah bertemu dengan dari PH-nya dan sudah diberikan izin kepada PH-nya gitu kan beberapa hari yang lalu gitu kan. Dan itu sudah beres, udah nggak ada jadi masalah gitu kan. Dan Linda pun sudah ada pendampingan hukum yang juga sama dengan keluarga Vina gitu. Jadi kalau saya lihat sih dari Linda dan keluarganya udah nggak ada masalah karena dia sudah berkomunikasi langsung dengan PH-nya gitu, dengan produsernya gitu kan. Dan kalau misalnya dibilang ini membawa kegaduhan ya, kalau menurut saya nggak ada yang gaduh sih. Kalau menurut saya ini nggak ada kegaduhan di mana gitu, nggak ada ketidaktertiban, nggak ada, semuanya baik-baik saja kalau menurut saya. Adapun ramai dibicarakan emang ya, tapi itu pun adalah hak para netizen untuk membicarakan, jadi nggak bisa dilarang gitu kan. Mereka mau berspekulasi, mau bernarasi seperti apapun, itu haknya mereka untuk berbicara, untuk berpendapat, untuk berekspresi, nggak bisa kita larang gitu kan. Dan buat apa kita larang-larang itu, buat apa kita kontrol untuk jangan bernarasi seperti ini, jangan bernarasi seperti itu gitu kan. Itu kan hak mereka, hak setiap manusia untuk berekspresi dan berpendapat, jangan kita rampas hak-haknya gitu kan. Dan jangan juga, apalagi jangan dirampas juga hak kita untuk membuat film, untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk berkesenian, apalagi untuk mengeluarkan pendapat. Dan banyak kegelisahan yang dan pesan yang ingin diangkat di sana gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat, film ini hanya membawa kebaikan kok gitu kan, dengan niat membawa kebaikan, dan sampai sekarang saya lihat hanya kebaikan dan manfaat yang saya lihat gitu kan. Ada manfaat kesejahteraan untuk keluarga almarhum Vina, ada manfaat kesejahteraan untuk para pekerja film, industri di sini semakin berputar, kasusnya kembali diangkat, keluarga Vina lega, 3 DPO itu semakin dicari gitu kan. Adapun kalau misalnya salah tangkap atau narasi yang bertebaran di mana-mana, itu di luar kuasa kita gitu, dan nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi emang, dan hak masing-masing juga. Dan saya belum melihat ada sama sekali pihak yang dirugikan ya dari film ini keluar gitu kan. Nggak ada. Kita sih melihat selalu positifnya apa gitu, kebaikannya apa. Always look at the bright side gitu kan. Manfaat yang dibawa, kinerja polisi juga semakin bagus gitu kan, dengan beberapa hari bisa ketangkap gitu kan. Yang udah 8 tahun nggak ketangkap, tahu dengan ada film ini menjadi terpacu gitu kan, menjadi ingin memperbaiki diri, ingin menjadi lebih baik gitu kan. Kan bagus juga untuk memacu kinerja polisi. Jadi kenapa dilarang, kenapa malah justru dirampas hak kami, hak netizen untuk berbicara, untuk berkarya, untuk berpendapat gitu kan. Saya rasa sih alasan untuk ini atau apalagi menarik itu terlalu banyak ada sih. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke Mas Zainul. Mas Zainul, jika memang film ini ramai dibicarakan oleh publik di media sosial, apakah memang itu bisa dianggap sebuah kegaduhan, Mas Zainul? Begini Mas, saya menghormati ya, menghargai karya seni, kemudian semangat wirelessnya itu memberi pesan kepada masyarakat bahwa perbuatan seperti itu tidak dibenarkan. Namun kan Bang Anggi harus memahami ya, bahwa tidak semua keramaian yang terjadi dalam publik ini adalah yang tidak lepas dari pertanggungjawaban teman-teman yang memproduksi film itu. Karena kan harus disadari, dengan lahirnya film ini memang berdampak positif, salah satunya
penegakan hukumnya berjalan kembali. Namun kan berdampak terhadap orang-orang yang diduga melakukan salah tangkap. Ini yang menjadi soal. Kemudian soal yang Negatifnya di mana? kedua, Negatifnya di mana? saya bilang tadi ini bukan persoalan terkait dengan perfilmannya, tapi akibat film itu lahir, terbit atau beredar, maka membuat proses penegakan hukum yang menurut kami ini terkesan dipaksakan, sehingga ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini salah tangkap dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, ini memang harus diklarifikasi ke lembaga sensor terkait dengan adegan-adegan yang vulgar yang terkait dengan perkosaan, dengan penganiayaan. Nah, itu memang penting, untuk itu bagian dari besok kita akan minta penjelasan dari teman-teman yang berwenang tersebut. Nah, maka punca dari persoalan ini kan memang dari perfilman itu. Maka penting bagi kami, ya kawan-kawan yang memproduksi film itu untuk mengklarifikasi itu. Salah satunya ini bukan berdasarkan fakta, karena ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian filmnya terlalu vulgar, sehingga akibat dari lahirnya film ini sehingga membuat kegaduhan di ruang publik, sehingga orang banyak berspekulasi, sehingga banyak orang mengejas bahwa institusi Polri itu tidak benar. Padahal kan itu bukan institusi Polri-nya, tapi itu kan oknum-oknum yang ada di institusi Polri, sehingga ini mengejas bahwa seolah-olah Polri sepertinya tadi itu sudah dijawab ya oleh Mas Anggi, bahwa di awal sudah ada disclaimer dan akan didramatisasi begitu. Baik, Mas Anggi, singkat saja Mas Anggi. Semua orang bisa membedakan film dokumenter dan film fiksi gitu ya. Yang kita pun di situ udah ada disclaimer di depannya. Ini adalah film fiksi yang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Semua orang pasti bisa membedakan sih. Aneh aja kalau di atas 17 tahun nggak bisa membedakan, dan nggak ada sensor pun nggak ada masalah apa-apa. Banyak film-film lain yang kepalanya meledak lah, yang dipotong leher apa segala macam, yang juga dari mendapatkan rating 17 tahun, dan film ini nggak ada sama sekali kayak begitu gitu kan. Bahkan adegan membuka baju aja nggak ada gitu kan. Di sini semua dilakukan dengan cara sinematik dan hanya berdasarkan ekspresi aja. Rasa sakit itu dilakukan dengan ekspresi gitu kan. Jadi dari lembaga sensor film sudah mengamini dan mensupport kita gitu. Oke, Mas Anggi, Anda siap memberikan klarifikasi kepada polisi? Nggak ada alasan, kalau menurut saya terlalu mengada-ngada aja. Mas Anggi, Anda siap memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian? Ya, klarifikasi apa? Terkait dengan pertanyaan tadi dari Mas Zainul ya, bagaimana soal film ini berbeda gitu, faktanya dengan skenarionya seperti itu, dan juga soal laporan Zainul, Mas Anggi. Ya kalau perbedaan kan pasti ada, itu kan emang ada, kita dari depan udah dibilang ada disclaimer-nya akan ada dramatisasi cerita gitu kan, itu kan udah dibilang di depannya, dan semua orang tahu bahwa ini fiktif, bukan film dokumenter gitu, ini film fiksi yang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Kayak sih nggak perlu diklarifikasi, maksudnya itu dua genre yang berbeda sih, kalau orang harusnya udah aware. Dan banyak film yang berdasarkan ini, kayak misalnya contohnya kayak Habibie Ainun atau berdasarkan kisah nyata, banyak sekali itu kan, banyak sekali yang didramatisasi dalam cerita mereka, dan nggak ada masalah kalau situ. Maksudnya mereka tahu ini bukan dokumenter. Kalau dokumenter baru ada yang salah, silakan klarifikasi gitu. Kalau ini kan film fiksi, jadi konyol aja sih kalau menurut saya mengklarifikasi film fiksi yang emang didramatisasi gitu. Baik, terima kasih Mas Anggi Umbara dan juga Mas Zainul sudah bergabung memberikan penjelasannya kepada kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.